selamat datang di grup kami. Kami akan menjelaskan tentang infeksi. Dan sebelum itu kalian harus subscribe, like, komen, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Wahyuni dari kelas 7A reguler, kelompok 2 dengan penyakit non infeksi. Di sini saya akan memaparkan salah satu jurnal tentang penyakit non infeksi, yaitu kanker payudara, dengan judul Studi Analisa Efektivitas Biaya terhadap Pasien Kanker Payudara yang menjalani kemoterapi di RSUP Dr. M. Jamil di Padang. Sebelumnya, apa sih itu kanker payudara? Kanker payudara adalah kondisi ketika sel-sel payudara tumbuh tidak normal dan tidak terkendali. Sel tersebut umumnya membentuk tumor yang terasa seperti benjolan. Adanya benjolan terasa sakit pada payudara, kemerahan pada payudara, terjadi edema, dan nyeri pada payudara merupakan tanda awal dari kanker payudara. Beberapa agen berperan sebagai inisiator. Agen ini disebut karsinogen, yang bisa berupa bahan kimia, radiasi, dan sinar matahari. Selanjutnya, agen menyebabkan perubahan permanen pada sel-sel namun tidak secara langsung menyebabkan kanker. Terapi kanker ada 3, yaitu operasi, radiasi, dan kemoterapi. Kemoterapi dapat mencapai sirkulasi sistemik dan secara teoritis mampu mengobati tumor utama dan penyebarannya. Pemberian kemoterapi pada pasien kanker payudara berbeda untuk setiap pasien tergantung stadium kanker pada yang diderita. Perbedaan tersebut terletak pada regimen kemoterapi yang diberikan, yang meliputi jenis dan dosis obat, interval waktu pemberian obat, serta jumlah siklus kemoterapi yang dijalani oleh pasien. Terjadi perbedaan pada lamanya perawatan pasien dan besarnya biaya yang ditanggung oleh pasien. Biaya kemoterapi mempunyai porsi 59% dari total biaya pengobatan pasien kanker di rumah sakit. Sedangkan biaya obat lain dan pemeriksaannya mempunyai porsi 25% dan 16% dari biaya pengobatan total. Dalam jurnal ini memakai metode cost effectiveness analysis dengan bertujuan mengidentifikasi, mengukur, dan membandingkan biaya dan konsekuensinya. Dalam pemilihan prioritas strategi pengobatan mana yang memberikan outcome pengobatan yang baik, perlu dilakukan analisis yang mengkaitkan antara biaya yang dibutuhkan dengan outcome yang dihasilkan. Pengembalian keputusan dalam pengobatan tidak hanya mempertimbangkan keamanan, khasiat, dan mutu, tetapi juga mempertimbangkan nilai ekonomisnya, yaitu faktornya pemilihan obat yang cost efektif, artinya biaya pengobatan lebih terjangkau oleh masyarakat dan efektif untuk mendapatkan hasil klinik yang baik. Berdasarkan data yang diperoleh dari instalasi rekam medis RSUP Dr. M. Jamil, pada tahun 2018 pasien kanker payudara cukup tinggi, yaitu sebanyak 177 pasien. Dari 177 pasien tersebut, sebanyak 134 pasien atau 75%-nya menjalani pengobatan kemoterapi. Agar dapat diketahui bagaimana karakteristik sosiodemografi dan karakteristik kliniknya, nilai Average Cost Effectiveness Ratio atau ACER atau Incremental Cost Effectiveness Ratio atau ICER, serta bagaimana pembandingan efektivitas biaya regimen kemoterapi pasien kanker payudara yang sedang menjalani kemoterapi di Rumah Sakit Dr. M. Jamil Padang, serta regimen kemoterapi apa yang efektif dan ekonomis dalam proses kemoterapinya. Waktunya selama 3 bulan dari bulan Juni sampai Agustus 2019. Pengambilan data secara retrospektif dengan membandingkan direct medical cost atau biaya medis langsung dari regimen kemoterapi yang digunakan oleh pasien kanker payudara di rumah sakit tersebut periode Januari sampai Desember 2018. Hasil dari cost effectiveness analysis dinyatakan dalam rasio berupa average cost effectiveness ratio atau incremental cost effectiveness ratio atau ICER. Alternatif terapi yang paling cost efektif adalah alternatif terapi dengan nilai ACER yang paling rendah. Berdasarkan jenis kemoterapi pada penelitian ini, pasien lebih banyak menggunakan kemoterapi kombinasi sebanyak 92%. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dear Earth pada tahun 2018, bahwa penggunaan regimen kemoterapi kombinasi pada pasien kanker payudara lebih banyak dibandingkan dengan regimen kemoterapi tunggal, yaitu 91%.
Pada penelitian ini, regimen kemoterapi yang paling banyak digunakan adalah regimen kemoterapi siklofosfamid, andriamycin, FU atau sering disebut regimen kemoterapi FAC. Hal ini dapat disebabkan karena penggunaan regimen kemoterapi FAC dapat menekan biaya pengobatan pasien. Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa rata-rata pasien kanker payudara yang menjalani kemoterapi berada pada tahap stadium 3. Berdasarkan hasil ditemukan pasien lebih banyak melakukan setting kemoterapi adjuvan sebanyak 67,19% dibandingkan setting kemoterapi neoadjuvan yang hanya sebesar 32,81%. Hasil analisis ini untuk biaya kemoterapi pasien kanker payudara yang paling rendah adalah dengan menggunakan regimen kemoterapi 5-fluorouracil andriamycin siklofosfamid atau FAC, yaitu dengan biaya sebanyak 17.794.582 untuk total 6 siklus kemoterapi. Adapun biaya kemoterapi yang paling tinggi adalah penggunaan regimen kemoterapi 5-fluorouracil andriamycin siklofosfamid atau FAC ditambah dengan Herceptin dengan total biaya sebesar 80.872.980 untuk 6 siklus kemoterapi. Apa sih itu Herceptin? Herceptin adalah salah satu obat kanker payudara yang umum digunakan untuk kemoterapi atau selama kemoterapi. Harga Herceptin sendiri sangat mahal, yaitu sekitar 25 juta per 440 mg. Kesimpulannya, karakteristik klinis didominasi oleh jenis kemoterapi kombinasi, yaitu regimen kemoterapi siklofosfamid, andriamycin, 5-FU atau FAC dengan stadium kanker payudara 3 dan setting kemoterapi adjuvan. Nilai average cost effectiveness analysis regimen kemoterapi yang paling rendah pada pasien kanker payudara stadium 2 adalah Rp20.965.000. Stadium 3 adalah docetaxel yaitu Rp20.016.960.000 dan stadium 4 adalah paclitaxel ditambah doxorubicin yaitu Rp42.448.000. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meli Asri Amelia. Saya akan membahas jurnal tentang analisis efektivitas biaya terapi antihipertensi pada pasien hipertensi rawat inap di Rumah Sakit Umum Pancaran Kasih GMIM Manado. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan penyakit yang sering ditemukan pada pelayanan primer kesehatan. Penyakit ini juga sering disebut sebagai silent killer karena jarang sekali memberikan gejala. Selain itu, sebagai pemicu terjadinya penyakit lain, bahkan dapat meningkatkan resiko serangan jantung, stroke, dan gagal ginjal. Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, periode Januari hingga November tahun 2017, penyakit hipertensi menjadi jumlah penyakit terbanyak kedua setelah penyakit infeksi saluran pernapasan akut dengan jumlah sebanyak 11.338 kasus. Terapi pengobatan hipertensi dilakukan dalam jangka waktu yang panjang sehingga membutuhkan biaya yang besar. Jenis obat antihipertensi juga sangat bervariasi, sehingga menjadi salah satu faktor penting dalam mempertimbangkan penggunaannya pada pasien hipertensi. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis efektivitas biaya agar dapat membantu dalam pengambilan keputusan pemilihan obat yang efektif secara manfaat dan juga biaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terapi pengobatan yang lebih cost effective antara kombinasi golongan amlodipin captopril dan amlodipin bisoprolol pada pasien hipertensi rawat inap di Rumah Sakit Umum Pancaran Kasih GMIM Manado. Salah satu metodologi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan pemilihan obat yang efektif secara manfaat dan biaya adalah analisis efektivitas biaya. Secara umum, analisis efektivitas biaya didefinisikan sebagai tata cara analitis dan matematis yang digunakan untuk membantu dalam memilih suatu tindakan yang akan dilakukan dari berbagai alternatif pendekatan yang ada.
Analisis ini telah diterapkan dalam masalah kesehatan dengan program pengobatan-pengobatan yang ada dapat dengan mudah diukur dalam dolar atau uang. Tetapi, keluaran yang diharapkan nantinya akan meningkatkan kesehatan pasien. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pengambilan data secara retrospektif. Sampel pada penelitian ini sebanyak 36 pasien, diantaranya 20 pasien menggunakan amlodipin captopril dan 16 pasien menggunakan amlodipin bisoprolol. Hasil penelitian menunjukkan obat antihipertensi yang paling cost efektif adalah amlodipin captopril dengan nilai Escher sebesar Rp11.808,63 dan nilai Escher sebesar Rp19.402,60. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maksi Simanuar Ishak dari kelas 7A Farmasi Reguler, kelompok 2 non-infeksi. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Analisis Efektivitas Biaya dari Strategi Pemberdayaan Farmasi untuk Pasien dengan Diabetes Mellitus Tipe 2. Apa sih tujuannya? Tujuannya untuk mengevaluasi efektivitas biaya sebuah strategi pemberdayaan farmakoterapi individu atau IPES untuk pasien dengan diabetes mellitus tipe 2. Nah, apa sih DM tipe 2? DM tipe 2 adalah penyakit kronis yang berkembang perlahan dan dapat menyebabkan komplikasi mikro atau makrovaskuler pada pasien, yang tergantung keparahan menyebabkan perburukan yang signifikan kualitas hidup pasien. Contemporary skenario dengan prevalensi DM tipe 2 yang tinggi berkontribusi pada peningkatan biaya langsung maupun secara tidak langsung, membuat keseimbangan keuangan tantangan yang berkembang untuk sistem kesehatan. Metode penelitian ini adalah studi farmakoekonomi uji klinis bersamaan dengan kontrol non-acak dan menganalisis IPES pada pasien dengan DM tipe 2, dilakukan oleh Aquino dan kawan-kawan. Mereka membandingkannya dengan perawatan tradisional yang ditawarkan kepada pasien dengan DM tipe 2 di perawatan kesehatan primer dan perspektif layanan publik kota. Penelitian ini melibatkan pasien DM tipe 2 yang terdaftar dalam sistem pendaftaran dan tindak lanjut pasien yang hipertensi arteri dan diabetes mellitus. Dihadiri oleh PHS atau hiperdia berusia 18 tahun ke atas dari kedua jenis kelamin, tinggal di wilayah yang dilayani oleh Family Health Strategy atau disingkat FHS, dengan kardiovaskular rendah dan tingkat risiko yang sedang. Menurut skor Framingham, dalam kelompok intervensi, peserta menghadiri semua rapat IPES. Kesimpulannya, IPES adalah alternatif yang disajikan kelayakan ekonomi untuk sistem kesehatan masyarakat. Tidak adanya pengacakan dalam pemilihan pasien merupakan batasan dari penelitian ini. Cukup sekian ya dari penjelasan kami, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum.